Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina ya'lamuna mithla qawlihim. Fallahu yahkum bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Itu ya, benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu dan berkata orang Yahudi, laisatin nasoro, bukanlah orang Nasrani, ala syai'in, atas sesuatu, mu'tadin artinya diperhitungkan, bihi dengan pahala, wa kafarot bihi dengan Yahudi, wa kafarot dan orang kafir, bi Isa dengan Nabi Isa, wa qalatin nasoro dan berkatalah orang Nasrani, laisatil yahudu, bukanlah orang Yahudi, alai syai'in atas sesuatu, mu'tadin yang diperhitungkan, bihi dengan sesuatu, wa kafarot dan mereka kafir, bi Musa kepada Nabi Musa. Jadi orang Nasrani menganggap orang Yahudi itu enggak ada apa-apanya, mereka kafir katanya pada pada Nabi Musa. Begitu juga orang Yahudi bilang, orang Nasrani itu enggak ada apa-apanya, mereka itu kafir kepada Nabi Musa. Begitu juga orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani itu enggak ada apa-apanya, enggak akan masuk surga, enggak dianggap aja. Intinya mereka saling melemahkan, mereka saling merendahkan. Begitu juga orang Islam. Kalau orang Yahudi bilang, orang Islam itu juga nggak akan masuk surga, nggak ada apa-apanya. Orang Islam itu mengingkari pada Taurat. Kata Nasrani, orang Islam itu mengingkari kepada Isa. Udah gitu aja, muter-muter. Artinya apa? Kesimpulannya saling menyalahkan. Orang Nasrani, Yahudi, musyrikin di Madinah itu intinya saling merendahkan, terutama merendahkan kepada Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum dan mereka ail fariqoni, artinya terbelah menjadi dua bagian, yakni Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kaum musyrik itu tidak terlalu nampak, yang dominan itu Yahudi sama Nasrani. Yatlunal kitabah, yang pada membaca kitab al-munazzalah yang telah diturunkan alaihim atas mereka, wa fi kitabil Yahudi, dan di dalam kitabnya orang Yahudi, tasdikun membenarkan Isa, Nabi Isa. Di kitab Taurat itu juga sudah membenarkan, orang kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi itu udah membenarkan bahwa nanti ada Nabi Isa. Nabi Isa itu pembawa wahyu dan rasul, itu benar, membenarkan mereka. Wa fi kitabin nasoro, dan di dalam kitabnya orang Nasrani, tasdiqu Musa, membenarkan Nabi Musa. Jadi saling membenarkan. Kitab Taurat, kitab Injil itu kan dua-duanya dari Allah. Mereka saling membenarkan. Tapi umatnya itu saling menyalahkan. Itu ya, udah kuno ya begitu. Wal jumlatu halin, dan ini menjadi isim jumlah hal, saling membenarkan, itu keadaannya saling membenarkan. Jadi isim jumlah yang menunjukkan keadaan. Keadaannya apa? Masing-masing merasa dirinya itu paling benar. Yahudi ya merasa dirinya paling benar, Nasrani merasa dirinya paling benar. Kadzalika yang demikian itu,
Kama kola, seperti halnya yang dikatakan haulai mereka, yakni Yahudi dan Nasrani. Qolal ladina, kola dikatakan, qolal ladina mengatakan, alladina orang banyak, la ya'lamuna mereka tidak pada tahu. Ail musyrikuna artinya orang musyrik. Nah, orang musyrik juga mengatakan, mereka itu nggak tahu. Yahudi Nasrani itu juga nggak ada apa-apanya. Minal Arabi, orang musyrik dari bangsa Arab, wa ghairihim, dan selain bangsa Arab. Jadi kalau Yahudi Nasrani itu kan percaya pada Allah, ya. Nabinya Nabi Allah, ya. Nabi Musa, Nabi Allah, Nabi Isa. Hanya pengakuan terhadap Nabi Isa berbeda dengan pengakuan orang Islam. Begitu juga Nabi Musa, itu campur aduk ajarannya. Tapi yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Beda kalau orang musyrik itu mengakui bahwa dirinya itu nggak ada Tuhan, jadi ateis. Di dunia ini tidak ada Tuhan, atau terkenal dengan partai komunis, ya. Itu mengaku bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Jadi keberadaan dunia ini diciptakan dari ketiadaan. Itulah orang yang ateis, itu orang musyrik. Orang musyrik mengaku dirinya paling benar. Yahudi, Nasrani, orang Islam itu nggak ada benarnya. Orang musyriklah yang paling benar. Mithla qaulahum seperti yang diucapkan mereka. Bayanun menjadi bayan, penjelasan. Limakna dzalika, karena maknanya lafal dzalika, untuk maknanya lafal dzalika. Saling, intinya pokoknya saling merasa dirinya itu paling benar. Qalu artinya mereka kaum musyrik berkata, likulli dzidinin, setiap orang yang mempunyai agama, laisu mereka tidak ada, alai syai'in atas sesuatu. Jadi bahasanya sama, tidak dianggaplah gitu. Nggak ada sesuatu gitu. Nggak ada sesuatu yang lebih. Baik orang Yahudi, Nasrani, Islam, itu di mata orang musyrik pun mereka nggak ada sesuatu. Wallahu, maka demi Allah, yahkumu menghukumi bainahum di antara mereka, Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrik, yaumal kiamati, nanti di waktu hari kiamat, Fima di dalam perbedaan, ya, karena saling merasa dirinya benar. Nah, nanti dihukumi oleh Allah pada hari kiamat. Kanu, ada pada mereka, fihi, ya, di dalam perbedaan, yakhtalifu fihi, di dalam fima kanu fihi di dalam hari kiamat, yakhtalifuna, berbeda-beda, min amrid dini, dari perkara agama. Fayadkhulul muhiqqu, fayadkhulu maka dimasukkan al muhiqqu yang benar, al jannatu ke dalam surga, wal mubtilu dan yang salah, annaro dimasukkan ke dalam neraka. Artinya apa? Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin masuk ke neraka. Sedangkan yang benar al-muhiqqul jannah, itu artinya orang Islamlah yang dimasukkan ke dalam surga. Karena di Taurat, di Injil, di Quran semuanya disebutkan bahwa nanti di akhir zaman itu akan ada nabi yang paling akhir, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang disebutkan secara letterlek Muhammad, ada yang disebut dengan Ahmad. Waman dan orang adzlamu yang aniaya, yang zaliman, orang yang zalim. Aila ahada adzlamu, artinya tidak ada seseorang yang zalim. Mimman, dari orang. Mana'a yang mencegah. Jadi tidak ada orang yang zalim sebetulnya itu. Kecuali apa? Mimman, dari orang. Mana'a yang mencegah, man masajida, masuk ke dalam masjid. Jadi waktu itu ada orang zalim, yakni orang yang mencegah kalau ada orang Islam mau masuk ke masjid. Miman dan orang, waman adalah waman dan orang adalamu yang zalim, ala ahada,
artinya tidak ada seseorang adalah yang dolim miman dari orang mana yang dicegah masajida masuk ke dalam masjid Allahi masjidnya Allah ayyudkaro yang disebut fiha di dalam masjid ismuhu namanya nama agungnya Allah ismuhu namanya Allah. Jadi ada orang yang dicegah, orang yang zalim itu siapa? Orang yang dicegah masuk ke dalam masjidnya Allah. Itulah yang disebut orang zalim di sini. Bisolati dengan sholat atau dengan membaca sholawat, wa tasbihi dan membaca tasbih, wasa'a dan berusaha fi kharabiha di dalam merusak bil hadmi dengan merubuhkan, awi ta'tilu atau merusak, nazalat artinya menghilangkan, baron memberikan berita anir Rumi dari Rum. Kenapa? Jadi di sini waman adzlamu mimman mana'a masajida, ada seseorang yang zalim dicegah atau dilarang masuk masjidnya Allah. Orang yang masuk masjid Allah untuk menyebut asmanya Allah. Ada orang yang zalim. Siapa itu? Ya kaum musyrik, kaum Yahudi dan Nasrani zaman Nabi di Madinah. Mereka itu mencegah kalau ada orang mau masuk Islam, mau masuk ke masjid, itu dicegah oleh mereka, berusaha jangan sampai umat Islam itu mendatangi masjid, bahkan ingin merobohkan masjid, ya. Bilhadmi au ta'tilu atau merusak, au ihbaru anir Rumi atau memberi kabar dari Rum. Artinya apa? Kerajaan dari Roma, Bizantium, Konstantinopel. Artinya apa? Diserang. Anir Rumi dari negara Rum. Alladzina kharabu yang mereka orang banyak itu menyerang Baitul Maqdisi ke Baitul Maqdis au fil musyrikina atau orang musyrik. Jadi ini orang Bizantium ya, negara Roma, Bizantium itu mereka itu melarang orang Islam itu masuk masjid. Bahkan masjidnya ingin dirobohkan, ingin dirusak. Masjid apa? Masjid Baitul Maqdis. Makanya sampai sekarang ya. Sampai sekarang pusatnya di mana? Kunonya kuno, pusatnya itu ya di Baitul Maqdis. Di mana itu Baitul Maqdis? Di tanah Palestina. Kemarin pemimpin Palestina dibom oleh Israel, dibunuh oleh Israel. Sekarang udah level 99% mau terjadi perang di Timur Tengah. Pemimpin Iran Ali Khamenei sudah menginstruksikan, sudah mengibarkan bendera kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah warna merah. Berarti apa? Menyatakan perang. Karena apa? Pemimpin Hamas Ismail Haniyah dibom, lagi pertemuan dengan Presiden Israel, dibom meninggal di negara Iran. Ya dari kunonya kuno di sana pusatnya, di daerah Baitul Maqdis. Zaman Nabi Soleh, kaumnya apa disebutnya? Ada yang ingat nggak? Kaum Samud itu di mana? Itu juga di dekat Laut Mati. Di mana itu dekat Laut Mati? Di Palestina. Zaman Nabi Sodom itu apa? Nabi Lot itu di mana? Di Madian. Di Madian apa? Di Madian itu di lembah Sinai dengan pegunungan Aqaba. Itu di Hamas Selatan ya, di Gaza Selatan sana. Itu juga di Palestina. Memang pusatnya kerusakan ya, peperangan kunanya kuno itu di Palestina. Makanya Bapak nggak heran. Dari zaman dulu pusatnya bentrokan ya, entah itu antar agama, entah itu antar suku ya, di daerah sekitar Palestina, daerah negara Syam aja, sampai di Damaskus, Syria. Itu dulu disebutnya negeri Syam. Ya. Tapi ya pusatnya di daerah Palestina itu sampai sekarang. Nah, Amerika sudah mengirimkan pesawat pembom,
terus kapal induk. Rusia sudah mengirimkan ke Iran, membantu Iran, udah saling bantu aja. Mengirimkan rudal balistik, terus pertahanan S-400. Ya, makanya kalian kalau ini sekali-kali berdoa jangan sampai terjadi peperangan. Nanti kalau terjadi peperangan, saudara kita yang ada di Palestina, ada di Lebanon, ya. Lebanon itu jaraknya kurang lebih hanya berapa kilo? 40 kilo dari Siprus. Nah, Amerika sudah ngirim tuh rudal-rudal kelas berat itu ke Siprus, pangkalan Siprus untuk membantu Israel. Jerman membantu Israel, Inggris membantu Israel. Ya. Akhirnya nanti perang. Kalau perang yang rugi siapa? Ya kita ikut rugi. Jadi kuno itu pusatnya di Palestina. Dari mulai zaman Nabi kaum Sodom, Nabi Lot, ya Nabi Lot, Nabi Soleh di Laut Mati, itu kaum Samud. Itu juga di sana ya. Di sana pusatnya itu. Nah, sekarang zaman akhir itu peperangan itu pusatnya juga di Palestina. Jadi Israel itu kan sebetulnya masuknya ya negara Damaskus, Palestina itu. Dan negara Syam itu Palestina sampai di Syria. Jadi dari dulu di Baitul Maqdis ini sumbernya. Jadi Baitul Maqdis itu menjadi perebutan 3 agama besar. Tiga-tiganya agama samawi, agamanya Allah. Ya, yang pertama ada dinding ratapan. Itu oleh orang Yahudi. Terletak di mana? Di Masjid Palestina Baitul Maqdis. Nah, Yahudi, Nasrani juga di Baitul Maqdis. Orang Islam juga di Baitul Maqdis karena tanah suci ketiga. Dan awal muasalnya masjid ya di Baitul Maqdis, tempat Sidratul Muntahanya berangkat Sidratul Muntaha oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga terjadilah sumber peperangan, sumber konflik itu di Palestina. Nah, nanti di faksi-faksi Palestina juga banyak sekali. Jadi orang bukan hanya sepaham di Palestina sendiri itu. Ada beberapa faksi, toh seandainya merdeka pun kemungkinan besar sesama Islam di Palestina pun akan terjadi perang saudara. Itu udah kuno, seperti di Syria. Karena pahamnya apa? Yang sebelah ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti kayak kita. Yang satu lagi ada Syiah, nah, yang kiblatnya ke Iran, ya udah macam-macam. Makanya jangan kaget kalau Palestina itu nanti akan hancur-hancuran. Hanya kita berdoa aja. Kita doakan ya, walaupun Syiah toh mereka juga mengaku dirinya Islam sama dengan kita, nabinya sama ya. Ya, mudah-mudahan ya sama ya, hanya beda kulit ya, gitu aja. Jadi di sana ini di Baitul Maqdis pusatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dihalang-halangi, makanya sekarang pun sama. Orang Islam yang boleh Jumatan pun hanya orang tua. Orang-orang yang masih muda itu Jumatan di Baitul Maqdis itu nggak boleh oleh tentara Israel, itu dilarang keras. Nggak boleh, hanya orang-orang tua. Ditakutkan menyerang ke Israel. Jadi terjadilah perebutan Baitul Maqdis. Bismillahirrahmanirrahim. Bisolati dengan sholat wa tasbihi dan membaca tasbih, wasa'a dan mereka berusaha fi kharabiha dalam merusak, bil hadmi dengan merubuhkan, awit ta'tilu atau merusak, nazalat artinya menghilangkan, baron yang memberikan kabar anir Rumi dari negara Rum, Bizantium, alladzina kharabu yang mereka orang banyak itu menyerang Baitul Maqdis, masjid Baitul Maqdis, awil musyrikina atau orang musyrik, lama soddu tatkalanya menghalang-halangi an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan orang Yahudi Nasrani, tapi orang musyrik pun juga menghalang-halangi Nabi untuk melaksanakan sholat di Baitul Maqdis, di Masjid Nabawi. Amal Hudaybiyah, orang musyrik ini ya, awil musyrikina atau orang musyrik lama soddu tatkala menghalang-halangi an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal Hudaybiyati, yakni tahun
perjanjian Hudaybiyah anil baiti, sewaktu mau mengunjungi ke Baitullah. Waktu perjanjian Hudaybiyah apa? Dalam kelas sudah dijelaskan ya. Sejak perjanjian Hudaybiyah itu Bapak sudah pernah menjelaskan bahwa kaum Islam tahun ini dilarang melaksanakan umroh dan haji ke Makkah Mukarramah. Harus pulang, harus kembali. Tahun ini dilarang. Nah, salah satu isinya itu. Salah satu duanya yakni kalau kaum Islam yang ditahan oleh kaum musyrikin kafir Mekah tidak boleh dikembalikan ke orang Islam. Tapi kalau tawanan orang kafir Mekah yang ditahan oleh orang Islam harus dikembalikan. Itu pikiran licik. Jadi menghalang-halangi Islam. Saddul ini saddul Nabi ini kaum musyrik. Ulaika mereka itu makana tidak ada lahum kepada mereka ayat khuluha diperbolehkan masuk ke dalam masjid illa khaifina kecuali dalam keadaan takut. Jadi inilah dasarnya jumhur ulama seluruh dunia mengharamkan orang yang bukan Islam itu masuk di Masjidin Nabawi dan masjid di Mekah. Mereka itu ulaika makan alhum yadkhuluha illa khaifin. Ulaika mereka ya, orang Yahudi, Nasrani, musyrikin ya, maka nalahum tidak ada mereka lahum baginya ayat khuluha masuk ya, tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid illa khaifina kecuali dalam keadaan takut. Sehingga jumhur ulama seluruh dunia menyepakati orang non Islam tidak boleh masuk ke Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa itu nggak boleh, Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu nggak boleh, tanah haram itu. Nggak boleh masuk kecuali orang Islam. Diancam, kalau masuk itu diancam, mereka nanti dalam keadaan takut. Jadi dikondisikan orang Yahudi, Nasrani, kaum musyrik ya, itu diharamkan kalau seandainya masuk itu dikondisikan dalam keadaan takut. Bagaimana Pak Fakih kalau seandainya non Islam ya beragama lain bukan agama Islam masuk ke masjid selain 3 masjid ini? Nah, ini ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Imam Malik berpendapat boleh kalau ada kepentingannya dengan Islam, dengan dakwahnya Islam. Artinya apa? Imam Malik itu menerima orang Nasrani, orang musyrik, orang komunis, orang ateis ya, boleh masuk ke masjid menurut Imam Malik. Ya. Tapi dengan sopan santun dalam kepentingan dakwahnya Islam. Tidak boleh ada kaitannya dengan ekonomi. Ya. Harus berkaitan dengan dakwah Islam. Itu menurut pendapat Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i itu lebih ketat lagi. Imam Syafi'i boleh non muslim itu masuk masjid, tapi harus ikut aturan umat Islam. Kalau perempuan pakai jilbab, sedang dalam keadaan tidak haid, harus didampingi oleh takmir masjid. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi lebih longgar, bolehlah. Turis, misalkan non Islam masuk ke Istiqlal, turis. Nah, sekarang kan umum, ya. Turis religi ya, keagamaan. Nah, ini banyak di Amerika juga ada banyak. Orang-orang kafir Amerika itu suka masuk ke masjid, nonton orang sholat. Di Eropa juga sama. Orang-orang kafir itu orang Eropa itu kadang-kadang datang ke masjid itu melihat umat Islam yang sedang melakukan sholat. Dia senang. Menurut Imam Hanafi itu boleh dalam rangka untuk menarik hati mereka supaya tertarik kepada Islam. Toh seandainya tidak jatuh hati kepada Islam pada pandangan pertama, diharapkan berikutnya dia akan tertarik. Ayo jangan main sampai itu. Ayo kamu pindah itu pindah ke depan ini. Ayo pindah ke depan. Nah, nanti main aja. Nah. Jadi ada 3 pendapat ya. Jadi Imam Hanafi itu lebih longgar. Jadi kalau ada orang non Islam masuk masjid, jangan kalian marahi ya.
Boleh. Yang dilarang keras itu hanya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khobarun menjadi khobar bimakna amri dengan makna perintah. Akhifuhum, artinya supaya mereka menjadi takut semuanya. Jadi yadkhuluha ayyadkhuluha illa khaifin. Jadi mereka agar masuk itu dalam keadaan takut, artinya perintah supaya mereka itu takut kalau masuk masjid. Bil jihadi, dengan jihad ya, kalau perlu dengan perang, diperangi, nggak boleh. Orang kafir memaksa masuk Masjidil Haram ya, ke Mekah. Kalau perlu diperangi, bil jihad, nggak boleh. Fala yadkhuluha, maka tidak boleh masuk ke dalam masjid ahadun, seseorang, aminah, dengan aman. Jadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, kalau orang kafir masuk ke sana tidak boleh. Kalau mereka memaksa, kita wajib memerangi agar mereka takut. Jadi makanya disebut tanah suci. Inilah dasarnya yang mengharamkan orang kafir masuk di Masjidil Haram, Masjidil Quba, Masjid Nabawi. Ini ayatnya. Semua ulama seluruh dunia itu sepakat. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum, kepada mereka, fid dunya, di dunia, khizyun, takut, hawanun artinya hina, bil qatli, dengan dibunuh, wasabbi, dan dihina, wal jizyati, dan denda, fi sholatin walahum, dan bagi mereka, fil akhirati, di akhirat nanti, azabun, siksa, adimun, yang pedih. Jadi di dunia ini orang kafir itu udah disiksa, yakni tidak boleh masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Kuba. Nanti di akhirat akan mendapatkan siksaan. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang non muslim masuk ke masjid kita, persilahkan. Ya kalau perempuan ya kasih pinjem kerudung. Kalau perlu kasih pinjem baju gamis. Ditanya sedang haid atau enggak. Kalau sedang haid disarankan harus pakai penambal farjinya perempuan apa? Softtek, nah, supaya tidak nyaklak ke masjid ya. Itu didampingi. Tapi kalau Imam Hanafi malah membebaskan supaya dia tertarik. Toh seandainya tidak tertarik pada pandangan pertama, pandangan kedua, nanti direnung-renung, orang kafir itu di rumah, akhirnya tertarik kepada Islam. Ini sudah terbukti, coba aja di TV nanti ya, di YouTube itu. Orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu kalau orang Islam lagi sholat duhur, asar itu suka mereka ikut masuk nonton lagi ngapain orang Islam itu. Ternyata begitu masuk ke masjid damai, banyak yang masuk Islam gara-gara dia mengunjungi masjid. Coba kalau kita larang, nggak boleh. Nah, selain orang Islam tidak boleh masuk masjid, ya kapan orang yang non Islam itu mengenal akan Islam, tahu caranya ibadah orang Islam? Kecuali mereka itu kita izinkan masuk ke masjid. Maka jumhur ulama tidak ada yang berbeda pendapat, hanya 3 masjid ini yang diharamkan dimasuki oleh orang non-Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa narun, yakni disiksa yang berat, itu artinya masuk ke dalam neraka. Ini titik. Nah, ini titik ganti judul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala, dan telah diturunkan. Lama to'ana tatkala mengkritik al yahudu, orang Yahudi, fi nashil kiblati, tentang perubahan kiblat. Awal-awal kiblat kemana kita? Ke Masjidil. Pertama kali ke Masjidil Aqsa. Masjid Kuba kan dinasah, dirubah oleh Allah. Nah, itu dikritik, itu orang Yahudi yang kritik kepada Muhammad, kepada orang Islam itu. Makanya di sini dikatakan wa nazala, dan telah diturunkan lama to'ana tatkalanya mengkritik al yahudu, orang Yahudi, fi nashil kiblati,
di dalam perubahan kiblat, au fi sholatin nafilati, atau mengkritik tentang sholat sunat, ala rohilati, di atas tunggangan, di atas kendaraan, fis safari, sewaktu bepergian, haitsuma tawajjahat, kemanapun wajahnya. Jadi kalau dulu zaman Nabi itu dikritik, begitu kiblatnya dirubah, dikritik oleh orang Yahudi. Tadinya di Kuba, Masjid Al-Aqsa, tiba-tiba ke Madinah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, dikritik. Begitu juga sewaktu sholat sunat di atas kendaraan. Nabi kan mengajarkan, kalau kalian sholat sunat di atas kendaraan, kamu menghadap kemanapun boleh, tidak mengarah ke kiblat pun boleh. Itu dikritik juga oleh orang Yahudi. Walillahi, dan bagi Allah, walillahi, dan kepunyaan Allah, al-masyriku. Apa? Al-masyriku artinya arah masyrik, timur. Walillahi, dan kepunyaan Allah, al-masyriku, arah timur, wal maghribu, dan arah maghrib, arah barat. Ail ardu, artinya bumi, kulluha, semuanya. Li'annahuma, sesungguhnya arah masyrik dan maghrib, nahiyataha, hanya sekedar arahnya Allah. Jadi istilah mengarah ke barat maupun ke timur, itu dua-duanya itu miliknya Allah, dan itu hanyalah istilah arah yang dimiliki oleh Allah. Fa'ainama tuwallu, maka kemanapun kalian Anda menghadap, wujuhakum, menghadap kamu sekalian, fis sholati, di dalam sholat, bi amrihi, karena perintahnya Allah. Jadi kalau mau sholat ya terserah Allah. Kita ini makhluk Allah, yang punya Allah ya terserah Allah. Gimana Allah aja. Mau diperintahkan menghadap ke Masjid Kuba ya terserah Allah. Mau diperintahkan ke Ka'bah ya terserah Allah. Karena makhluk itu milik Allah. Ya terserah aku, itu yang buat aku, mau saya perintahkan kemana. Kamu jangan mengkritik orang Yahudi, itu terserah aku aja. Nah sekarang kalau dulu kiblatnya ke Kuba, sekarang saya perintahkan Muhammad dan umatnya itu kiblatnya ke arah Ka'bah di Mekah. Ya, itu terserah aku, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi amrihi, dengan perintahnya Allah. Fasamma kemana-mana, hunaka, tempatnya menghadap, wajhullahi, yakni arahnya kepada Allah atau kiblatnya kepada Allah, kiblatu, kiblatnya, allati radiha, yang telah diridhoi Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'un, maha luas, yasa'u yang memuat, fadluhu, keutamaannya, kullu syai'in, setiap sesuatu, alimun, dan maha mengetahui. Jadi maha luas itu ya keutamaannya Allah itu, apapun itu muat di sana. Nah ini arah kiblat. Arah kiblat, misalkan Anda kiblatnya kemana? Coba jangan ngobrol kalau bisa. Kita sholat kiblatnya ke arah mana? Ke Ka'bah. Ka'bah itu kira-kira itu panjangnya berapa meter sih? Memuatnya itu hanya sekitar 40 orang. Kalau berjajar itu 40 orang. Jadi orang yang fanatik, wah ini sampai-sampai seperti ini ya. Kalau Bapak ini nggak setuju ini dibikin miring ini. Ya, ini mengepaskan karena kompasnya kiblatnya itu Ka'bah pas. Padahal kiblat Ka'bah itu paling hanya berdiri itu yang pas 40 orang. Kalau ada orang misalkan di Masjid Agung, satu saf panjangnya 100 meter. Berarti yang 100 orang, berarti yang 60 orang itu sudah nggak kiblat kepada Ka'bah. Sudah menghadapnya itu sudah di samping Ka'bah. Ya. Sudah di samping Ka'bah. Hanya kalau berjajar itu hanya 40 orang aja Ka'bah. Tidak lebih dari 40 orang itu ukuran. Jadi yang pas menghadap ke Ka'bah itu hanya 40 orang. Jadi kalau kalian ini pas menceng, ini kan menceng ini ya. Ini karena kefanatikan.
orang yang nggak tahu ilmu. Taunya apa? Fanatik, oh Ka'bah itu harus lurus ke sana. Seandainya nanti panjang ya satu baris itu lebih dari 40 orang, yang ke-50 itu sudah lurusnya udah nggak dilurus Ka'bah lagi, udah di sampingnya. Apalagi kalau 100 orang, berarti yang 60 orang itu sudah tidak mengarah ke Ka'bah. Artinya apa? Kiblat itu hanya simbol. Jadi kalian jangan fanatik harus lurus ke Ka'bah. Ya lurus baik ya pas. Seperti tadi kalau barisnya itu 100 orang, itu yang 60 orang itu nggak menghadap Ka'bah lagi ya arahnya. Karena apa? Ka'bah itu memuatnya hanya 40 orang. Jadi kalian jangan fanatik. Ini orang terlalu fanatik, nggak tahu ilmunya, sampai bangun masjid pun main ceng. Harusnya lurus aja nggak apa-apa. Ya, lurus aja nggak apa-apa. Itu kalau udah tahu ilmunya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya baik-baik saja diluruskan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada nggak satu masjid itu satu lebih dari 100 orang? Ya, Masjid Al-Jabar itu lebih ya. Nah, itu lebih, berarti sisanya itu tidak menghadap Ka'bah, udah di sampingnya. Jadi kalau seandainya Ka'bah di sini hanya 40 orang yang lurus, sisanya itu udah menghadapnya ke sini, sudah. Nah, kalau Bapak kan kebetulan udah ke sana, udah bisa bayangkan. Nah, karena fanatismenya harus kiblatnya itu harus pas. Itu belum tahu ilmunya. Jadi arah kiblat itu hanya arah kiblat. Kalau arah doa kemana arahnya? Kiblat doa kemana? Nah, kiblat doa ya ke atas. Bukan berarti Allah itu ada di atas. Itu kiblat, ya, kiblat doa. Kiblat sujud kemana? Ke bawah, bukan berarti Allah itu ada di bawah, itu kiblat. Makanya dikritik Muhammad ini nggak konsisten, dulu memerintahkan ke umatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Sekarang dirubah ke Ka'bah, itu nggak konsisten. Oh, umat Islam itu sama dengan umat Islam lainnya, umat agama lain sama-sama menyembah berhala, yakni menyembah batu, yakni Ka'bah berupa Ka'bah atau Hajar Aswad. Beda. Kalau menghadap ke Kubah ini apa? Di Kubah kan nggak ada apa-apa. Ya, ke arah Kubah itu. Kubah itu ya hanya masjid dulu. Ya, ke arah apa kok Kubah, ke apa namanya, Baitul Maqdis, maaf. Ke arah Baitul Maqdis itu kan berupa masjid, ya, maaf bukan Kubah. Kubah itu masjid. Kiblatnya ke Baitul Maqdis, itu nggak ada apa-apanya gitu. Tapi menghadap ke Baitul Maqdis itu kiblat. Kiblat sholat, ibadah itu ke Baitul Maqdis. Lantas dirubah ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Bukan berarti menyembah Ka'bahnya. Sewaktu di Baitul Maqdis juga nggak ada apa-apanya. Itu karena perintah Allah aja. Bahwa kiblat sholat itu sesuai kehendak Allah. Kalau kiblat doa berarti ya atas. Bukan berarti Allah itu fi arsistawa, ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Bukan bersinggah sana di atas arus, tapi memang kiblat doa itu ya ke atas. Kiblat sujud ya harus di bawah, di tanah. Bukan berarti Allah itu ada di tanah, di bawah karpet atau di bawah sajadah. Itu namanya kiblat. Seperti hanya saat kalian sekolah menghadap ke utara, ya memang kiblat kamu ke utara. Tapi kalau yang guru mengendaki atau kepala sekolah mengendaki, ayo sekarang dibalik. Nah, menghadapnya ke arah selatan ya boleh aja kan, gimana yang berkuasa kan. Itu namanya kiblat. Jadi kita ke Ka'bah itu bukan menyembah batu, ya buktinya waktu Baitul Maqdis, kita di Baitul Maqdis nggak ada apa-apanya. Ya karena perintah Allah, bi amrihi. Nah, wajhillah, dengan perintah Allah kiblatnya ke ya, ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dirubah ke Mekah, ya pindah ke Mekah. Nah, ini dikritik oleh orang Yahudi ini. Muhammad ini orangnya bingung. Dulu ke Baitul Maqdis, sekarang ke Mekah ya. Nah, kalau sholat sunat, naik kendaraan, wajahnya kemanapun boleh, itu nggak konsisten. Orang kok nggak konsisten, dikritik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, jam berapa ya? 2 ayat lagi, ini pendek-pendek. Bitadbiri, dengan mengatur. Allah itu maha luas. Artinya maha luas dengan keutamaannya. Keutamaannya itu ya keutamaannya Allah itu maha luas. Apapun itu
termuat oleh Allah. Makanya sebagai santri doa yang paling tinggi alhamdulillahi mil al mizani. Jadi alhamdulillah itu memenuhi ya, timbangan. Itu maha luas. Bismillahirrahmanirrahim. Bitadbiri dengan mengatur khalqihi ciptaannya Allah. Wa qalu. Nah, jadi Allah yang ngatur ya gimana Allah aja. Nah, yang ngatur kan aku ya gimana aku aja mau kiblatnya mau kemana. Mau Baitul Maqdis atau ke Mekah terserah aku kata Allah. Wa qalu dan mereka berkata diwadi dengan wawu. Ini kan dengan wawu jadi bermakna jamak atau dibaca tanpa wawu juga boleh. Waqala juga boleh. Waqala juga boleh. Artinya apa ya? Bukan jamak, tidak menggunakan kalimat jamak. Waduna dan selainnya ail Yahudu wan Nasoro artinya Yahudi dan Nasrani. Waqalu artinya mereka orang banyak atau waqala tanpa wawu. Waqalu gitu aja lam biasa. Artinya ya Yahudi dan Nasrani. Wa min za'ama waman dan orang bukan min itu. Waman dan orang za'ama yang menyangka man annal malaikata ini tentunya dari Yahudi dan Nasrani. Waman dan orang za'ama yang menyangka man annal malaikata sesungguhnya malaikatnya Allah banatullahi itu anaknya Allah, anak perempuannya Allah. Jadi kalau orang bangsa Yahudi itu Uzair itu disebutnya anak Allah. Kalau dari Nasrani Nabi Isa itu anak Tuhan. Nah, dari kedua-duanya malaikat itu anak perempuannya Allah. Nah, mereka menyebutnya gitu. Kalau kita kan lain. Nabi Isa ya Nabi Uzair juga Nabi tapi bukan Rasul. Tapi kalau malaikat itu juga ciptaan Allah, makhluk juga. Tapi kalau orang Nasrani menganggapnya, orang Nasrani Yahudi itu malaikat itu adalah anak perempuannya Allah, ya, anak perempuannya Allah. Nabi Isa itu anak laki-lakinya Allah bagi orang Nasrani. Nabi Uzair anak laki-lakinya Allah bagi kaum Yahudi. Ya, semacam-macam aja gitu. Masa Allah beranak, tapi nggak punya cucu, semacam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menyangka bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah. Ittakhadha telah mengambil Allah waladan anak. Qala ta'ala mereka udah menyangka Yahudi dan Nasrani. Makanya Allah berfirman, qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala subhanahu maha suci Allah tanzihan mensucikan Allah lahu kepada Allah anhu dari anak sebaliknya atau wajib lahu kepada Allah ma fis samawati apa-apa yang ada di langit wal ardi dan apa-apa yang ada di bumi milkan adalah milik Allah wa khalqan dan ciptaan Allah makhluknya Allah wa abidan dan hambanya Allah wal milkiyatu dan kepunyaan Allah tunafi yang bertentangan fil wiladata di dalam fil wiladata dalam redaksi walad tadi anak tadi bertentangan kalau itu anak Allah itu fil wiladata dalam redaksinya walad tadi anaknya Allah waladan tadi semuanya yang ada di bumi itu semuanya makhluk Allah milik Allah hamba Allah bertentangan dengan redaksi daripada waladan tadi ittakhadallahu waladan Allah mengambil anak itu bertentangan wa'ubiro dan dibuat redaksi bima dengan sesuatu tahliban
dimenangkan. Lama la yaqilu, tatkalanya tidak berakal. Ballahu ma fis samawati. Ma ini kan biasanya untuk barang ya, atau sesuatu, untuk benda. Tapi ini untuk menggambarkan manusia atau yang beranak, ini dipakai yang berakal. Itu. Karena apa namanya? Litaghlib, dalam ilmu balaghahnya itu litaghlib. Ya, ini untuk memenangkan yang berakal. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi' bid'ah. Badi'us samawati. Badi'us samawati, yang membuat langit, yang menciptakan langit. Siapa? Allah. Allah badi'us samawati, yang menciptakan langit, wal ardi, dan menciptakan bumi. Maujidhum, artinya mewujudkan, hum, untuk mereka, la ala misalin, tanpa adanya contoh, sabakon, lebih dulu. Jadi Allah itu maha badi', maha bid'ah ya. Allah itu maha pembaharu. Bid'ah itu kan sesuatu yang ada yang tidak ada contohnya, itu bid'ah. Sesuatu yang ada tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Yang maha bid'ah itu siapa? Allah. Mana buktinya? Badi'us samawati wal ardh. Ini dalilnya. Allah itu maha bid'ah. Jadi bid'ah itu melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu yang tidak ada contohnya, itu disebut bid'ah. Makanya ini di sini di Quran itu ada badi'us samawati wal ardh. Ala misalin, yang tidak ada contoh, sabakon, lebih dulu. Wa idza qada, dan tatkala memutuskan, aroda artinya berkehendak Allah ya. Tatkala Allah itu memutuskan artinya berkehendak, amron, dalam suatu perkara, ai ijadahu artinya mewujudkan. Jadi Allah itu kalau menghendaki, memutuskan sesuatu perkara ya, tinggal mewujudkan aja. Fa innama, maka sesungguhnya Allah kalau mau memutuskan perkara atau mewujudkan sesuatu, yaqulu, Allah tinggal berfirman, tinggal berkata, lahu, bagi Allah, kun, adalah, fayakunu, maka jadilah atau maka adalah. Ya, Allah itu kalau menghendaki atau menciptakan sesuatu itu nggak usah pakai contoh, tidak usah pakai contoh, tinggal kun, ada, fayakun, maka ada, kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah, maka adalah. Itu Allah. Kalau makhluk kan enggak, kita kan enggak. Kalau menciptakan sesuatu pasti harus diprogram dulu, harus masuk ke pikiran dulu, masuk ke cita-cita. Saya ingin menciptakan apa, pesawat, digambar dulu ya, bagannya, bentuknya kayak apa, mesinnya di planning ya, ada planning ya, programming, budgetnya berapa. Kalau Allah enggak. Allah itu kalau kun ya, menghendaki sesuatu, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Kun adalah, fayakun, maka ada. Ay fahuwa, artinya fahuwa, maka bagi Allah yakunu, ada. Wa fi qiraatin, dan dalam bacaan yang lain bin nasbin, dibaca nasab. Fayakunu ini bisa dua bacaan. Bisa dibaca nasab, artinya apa? Nasab itu dibaca fathah. Kun fayakunu, ini yang ada ini kan. Kalau dibaca kun fayakuna juga bisa. Jawaban, sebagai jawaban lil amri, bagi perintah. Kalau dibaca nasab, ini menjadi jawaban perintah dari kun. Hakikatnya itu kalimatnya kun fa'ayyakuna, kun fa'ayyakuna, kun, adakan, fa'ayyakuna, maka menjadi ada. Itu kalau dibaca nasab. Tapi kalau kun fayakunu dibaca rofa, itu menjadi jumlah ismiyah,
Jumlah ismiyah ada maka adalah. Ada maka adalah. Artinya kun ada, fayakun maka adalah. Jumlah ismiyah dari lafal kun. Tapi kalau dibaca nasab ini menjadi jawaban dari menjadi amar. Jawaban dari amar kun. Harusnya kun fa'ayyakuna. Kun adalah fa'ayyakuna maka menjadi ada. Wa qolal ladina. Wa qola dan berkata alladzina orang banyak la ya'lamuna yang orang banyak itu tidak mengerti ay kuffaru artinya orang kafir ay kuffaru artinya orang kafir kata orang kafir Mekah lin nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam laula yukallimuna waha la hala laula ai bermakna hala. Mbok yao itu apa ya? Kalau bahasa Bapak mbok yao ini gimana? Bahasa Indonesianya kalian tahu nggak? Nah, laula harapan untuk bisa laula yukallimuna waha laula ai bimakna hala laula mbok ya Allah yukalimuna ngendika marang kita sapa Allahu Allah. Nah, au taktina utawa nekake marang ingsun Allah ayatan ing tondo. Mbok ya itu apa sih? Mbok ya bahasa Indonesianya apa? Hala bahasa Arabnya hala. Bahasa Qur'annya laula hala. Coba coba Allah itu mendatangkan kepada kita itu. Coba Allah mendatangkan kepada kita. Coba Allah itu mendatangkan kepada kita. Laula coba Allah itu mendatangkan kepada laula cobalah yukallimuna berbicara dengan kami Allah. Cobalah Allah. Cobalah yukalimuna berbicara kepada kami Allah bi annaka sesungguhnya kamu Muhammad rasuluhu utusan Allah au ta'tina atau mendatangkan kepada kami Allahmu itu ayatun tanda mimma dari sesuatu iktarahnahu mengusulkan ala sidqika atas kebenaranmu kadzalika yang demikian itu. Jadi ini sama dengan umat Nabi Musa ya. Umat Nabi Musa itu cobalah jangan kamu sendiri Nabi Musa yang melihat kepada Allah. Coba Allah itu tampakkan juga kepada kami. Umat Nabi Muhammad juga sama, hanya bahasanya aja yang berbeda. Coba cari itu. Laula itu bahasa Indonesianya apa itu? Di situ apa itu di tafsir? Sekiranya ya sekiranya lebih bagus ya. Ya sekiranya Allah itu bicara kepada kami tadi ya nggak pas juga ya. Cobalah Allah itu menampakkan kepada kita. Sekiranya Allah menampakkan kita juga bisa juga, tapi sebenarnya nggak pas. Kalau bahasa Arabnya kan laula. Kalau bahasa Bapak itu mbok yao. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Jadi sama, umat Nabi Musa itu juga pengennya Allah menampakkan supaya bisa dilihat kepada umat Nabi Musa. Nah, umat Nabi Muhammad juga sama. Ya cobalah Allah itu berbicara, jangan diganggu. Siapa itu? Suka mengganggu orang. Jadi umat Nabi Muhammad pun sama. Ya, orang kafir itu. Coba Muhammad Allah itu bicara pada kita gitu. Nah, beri dalil kepada kami gitu, bicara langsung pada kita sama. Ya namanya orang udah nggak percaya ya gitu ya. Orang yang nggak percaya gitu. Tapi sebaliknya kalau udah orang percaya, ya, orang udah terlanjur cinta ya, apapun ya tai kotok menjadi coklat. Itu kalau udah cinta, tapi kalau nggak cinta ya secantik apapun ya tetap kelihatan jelek. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur cinta, jelek pun terasa cantik. Ya.
Sering kan bapak ini, kalau kalian udah punya pacar, hujan deras tuh, Kolbi saya kehujanan ini di apa di depan mall, tolong dong jemput saya ya. Kira-kira Kolbi berangkat nggak itu? Berangkat. Mau hujan angin ya deras ya tetap aja berangkat. Kalau enggak ya nanti diputuskan. Ya, kalau udah diputuskan itu sangat sakit tuh. Bukan apa-apa tuh, sakitnya itu di sini gitu. Sakitnya di mana? Di sini. Tapi kalau udah diyakinkan nggak yakin orang Yahudi, Nasrani, kaum musyrik gitu, ya gitu. Coba Muhammad ini ayatmu itu belum cukup. Allah itu bicaralah langsung. Allahmu itu coba bicara langsung kepada saya. Nah, dan saya apa? Bahasanya apa? Niscaya. Nah, niscaya itu. Mbok yao, kalau bahasa Bapak itu mbok yao. Enggak tahu bahasa Sundanya apa itu? Sakirana. Apa? Sakirana. 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 Bahasa Jawa itu mbok yao, itu bicara mbok yao ya. Sakirana Allah itu bisa bicara jengkuring lah, itu kata Yahudi Nasrani. Itu namanya orang Yahudi Nasrani. Ayo, ini habisin ini. Atau udah beres belum? Au taktina atau mendatangi kami ayatun dengan dalil. Oh, udah ya. Nah, kadzalika yang demikian itu kama qala. Nah, sebagaimana yang dikatakan haulai mereka itu orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin. Qala berkata alladzina orang banyak min qablihim dari sebelum mereka min kuffaril ummami. Dari orang kafir yang umum madiyatin kang wis lewat yang telah lampau dari ambiyain bagi nabi mereka misla qaulihim seperti ucapan mereka minta anuti wat talibil ayat, jadi mengingkari dan mencari ayat-ayat yang lain. Udah aja itu dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai 117 saja. Sampai 117.